Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kemiskinan. Kita kembali berbicara tentang motivasi. Di channel ini kita tidak cuma berbicara tentang satu topik, tetapi banyak topik. Kita berbicara tentang alam supranatural, kita juga berbicara tentang budi pekerti, kita berbicara tentang masa kedatangan Tuhan, kita berbicara apa saja seperti yang kitab suci tulis, saudara-saudara. Jadi di channel kita ini ada banyak sekali tema. Nah, malam ini kita giliran berbicara tentang motivasi, yaitu saya beri tema kemiskinan. Nah, saudara yang terkasih, mungkin saudara ada yang saya perlu tanyakan, baik di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Siapa di antara saudara sekalian yang ingin hidup dalam kemiskinan? Angkat tangan, saudara-saudara. Ada nggak yang mau hidup dalam kemiskinan? Enggak ada ya di sini ya yang angkat tangan. Mungkin yang ada di rumah, saya tidak tahu, karena saya tidak bisa melihat saudara, tetapi saya meyakini saudara pun akan sependapat dengan saya. Kita tidak akan mau hidup dalam kemiskinan. Amin. Ya, kalau hidup dalam kemiskinan itu gampang, saudara-saudara ya. Tapi kalau ingin hidup berkelimpahan itu yang ada caranya. Nah, sekarang saya akan ajak untuk membaca ayat firman Tuhan dulu supaya saudara bisa paham. Kita buka di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 13 ayat 18 sampai 20, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Mislei 13, 18, 20. Kemiskinan dan aib menimpa orang yang menolak didikan. Tetapi dia yang mengindahkan teguran akan dihormati. Keinginan yang terpenuhi itu manis bagi jiwa, tetapi berbalik dari kejahatan adalah kebencian bagi orang bebal. Siapa yang hidup dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal diremukkan. Kita sambung di dalam kitab Matius atau Matius pasal 5. Ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Ya, dua ayat ini berbicara tentang atau ada kalimat miskin, saudara-saudara. Kalau kita lihat di kitab Mislei atau kitab Amsal, di situ tentu saja arahnya orang tidak ingin hidup miskin. Tetapi bagaimana dengan kitab Matius atau Matius 5 ayat yang ketiga, yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Jadi yang dimaksud miskin dalam roh ini bukan miskin fisik ya Bapak Ibu. Ini yang perlu saya tegaskan. Miskin dalam roh. Kalau orang miskin itu mereka ngapain saudara? Menggelandang, orang miskin juga mencari, ya kan? Mencari kekayaan. Itu orang miskin. Nah, kalau orang miskin dalam roh, itu berarti dia mencari kekayaan. Di mana? Di alam roh. Jadi ini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Jangan sampai ayat ini dianggap itu miskin secara fisik. Tidak. Yesua tidak menghendaki kita hidup miskin. Amin. Enggak usah Yesua lah, kita saja.
Kalau orang tua yang baik pasti menghendaki anak-anaknya hidup kaya raya. Saya juga punya keinginan anak-anak saya hidup kaya. Tidak mungkin saya waktu punya anak lalu saya gadang-gadang, wah sok gede jadi orang miskin, rajanya kemiskinan. Enggak akan seperti itu, saudara. Itu hanya orang-orang yang pikirannya sudah wah, itu baru berpikir seperti itu. Tapi kalau orang yang normal pasti ingin anaknya kaya, terhormat, pinter, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan tentunya cinta Tuhan. Oke. Baik, saudara-saudara, saya akan lanjut bahwa kaya dan miskin itu bukan hanya masalah sosial, usaha, maupun keberuntungan. Tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi bahkan ikut menentukan kesuksesan seseorang, yaitu mentalitasnya. Jadi kalau mentalnya itu mental miskin, maka akan menjadi miskin. Tapi kalau mentalnya itu mental orang kaya, dia akan jadi kaya, saudara-saudara. Orang yang bermental hikmat akan punya hikmat. Ya. Nah, yang lebih celaka lagi, banyak orang yang ingin kaya, tapi mentalnya miskin, belum pernah berubah. Nah, itu yang tidak mungkin, saudara-saudara. Barangkali ada di antara saudara-saudara, baik yang ada di Magelang ini maupun yang ada di berbagai kota, yang ingin hidup kaya. Saya rasa kalau orang hidup kaya itu, ini menurut saya ya, itu tidak salah, saudara. Tidak salah, karena faktanya banyak orang yang anti dengan kekayaan, sehingga yang terjadi apa? Minta-minta ke sana kemari. Jadi benalu bagi orang lain. Ya. Nah, saya juga ingin menimpali tentang seseorang yang sering tanya kepada saya, yang berkata begini, Pak Lukas, saya itu sudah menulis 55 kali 5, tapi kok belum terjadi ya Pak? Saya tunggu dari hari ke hari, belum terjadi. Saya jawab, tidak mungkin terjadi. Loh kok bisa begitu? Lah kamu nulisnya apa? Nulisnya adalah, saya sudah. Ya Bapak Ibu, nulis 55 kali 5 kan saya sudah. Tetapi yang ada di pikiran itu belum. Lah ini kak kontras. Ngerti enggak saudara? Ya jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan sistemnya, karena Anda sendiri yang menolak. Belum. Nulisnya sudah, tapi yang di pikiran belum. Jadi bertentangan terus. Sudah, belum. Ya kapan jadi seperti itu, saudara? Nggak akan pernah terjadi. Harusnya kalau nulisnya itu, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah, di otaknya pun akan selalu berkata sudah. Perkara di fisiknya belum terjadi, itu kan dunia fisik. Ingat, kita punya dimensi yang berbeda antara fisik dengan alam roh. Tetapi kalau yang saudara lihat itu sebuah fakta. Fakta itu adalah akibat pemikiran kita masa lalu. Enggak akan pernah terjadi. Nah, oleh karena itu, ubah dulu gaya berpikirnya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa mental. Ini contoh dulu ya Bapak Ibu, mental-mental yang miskin. Jadi kalau saya bilang mental miskin ini tidak harus berbicara materi ya saudara. Nah, oleh karena itu ubah dulu pola berpikir. Orang yang bermental miskin, dia selalu berkata begini, ini bukan keahlian saya.
Tapi orang yang bermental miskin, orang yang bermental kaya akan berkata, bagaimana saya dapat mempelajarinya agar menjadi expert atau ahlinya. Saudara pikir saya dulu bisa editing video? Enggak bisa. Saudara pikir saya bisa khotbah seperti ini? Juga tidak bisa. Saudara pikir saya bisa pergi ke luar negeri? Juga tidak bisa. Enggak bisa apa-apa, saudara. Tetapi saya tidak menyerah. Dan tidak ada istilah ini bukan keahlian saya. Tapi saya akan terus belajar. Baik editing video, kemudian juga ngelas besi, bongkar listrik, dan sebagainya. Apakah dulu saya bisa? Tidak. Tapi saya pantang berkata, ini bukan keahlian saya. Segala sesuatu kalau dipelajari pasti bisa. Amin, saudara? Pegang ini dulu. Jadi saya ajari malam ini untuk saudara memiliki mental yang kuat. Kalau saudara mentalnya yang kuat, coba lihat. Enggak usah jauh-jauh lah, 1 minggu ke depan saja hidupmu pasti berubah. Ya, betul saudara. Lakukan apa yang saya sampaikan ini, 1 minggu ke depan, hidupmu akan berubah semuanya. Ada orang yang selalu berkata, saya menyerah. Tapi orang yang bermental kaya, dia tidak akan berkata, saya menyerah. Saya pasti dapat menemukan solusi. Cepat atau lambat, pasti ketemu. Ini hanya berbicara masalah waktu. Percaya enggak kalau Bapak Yahweh itu hidup dan maha kuasa? Kalau percaya, kita juga meyakini, kita juga percaya bahwa Bapak Yahweh itu melihat gerak-gerik kita. Lalu kalau percaya ngapain kita khawatir? Ngapain kita takut? Ngapain kita cemas? Ya enggak Bapak Ibu? Jadi orang-orang yang bermental kuat, dia tidak akan mau dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Urusan nanti jadinya seperti apa, itu bukan urusan kita. Urusan Tuhan. Yang penting kita berani ngomong, kita berani berbicara. Yang membuat orang tidak berani itu kan selalu ada pikiran liar yang selalu berkata begini, ya kalau bisa, lah kalau tidak, kalau saya akan berkata, mau bisa mau tidak yang penting ngomong dulu. Itu. Ngomong dulu yang penting. Jadi selama kita berani ngomong, ya Tuhan akan melakukan apa yang kita ucapkan. Karena apa saudara? Karena ucapan itu adalah mencipta. Ingat itu. Ucapan adalah mencipta. Orang yang bermental miskin dia akan berkata, ini terlalu sulit. Tapi orang yang bermental kaya, ini hanya butuh waktu dan usaha ekstra saja. Dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Masalahnya mau atau tidak. Hanya itu saja, mau atau tidak. Kalau bisa atau tidak, Tuhan sanggup membuat kita bisa. Tapi kalau mau atau tidak, Tuhan cuma ngomong, mau enggak? Enggak, ya udah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kalau kita bilang mau, Tuhan bilang, aku beri jalan. Sampai di sini kira-kira saudara bisa menangkap. Orang yang bermental miskin akan berkata, sudah tidak ada lagi yang bisa kita berbuat. Itu orang yang bermental miskin. Tapi orang yang bermental kaya dia akan katakan, pasti akan ada cara lain yang pasti muncul untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi selalu berpikirnya itu ke depan. Bukan segala sesuatu selalu hands up.
Orang yang bermental miskin akan selalu bilang, salah lagi, salah lagi. Tapi orang yang bermental kaya, saya harus belajar dari kesalahan masa lalu. Makanya seperti kalau ada anak sekolah, kalau nilainya di bawah angka 5, itu kan tidak naik, saudara-saudara. Apakah orang akan memiliki nilai 5 terus? Ya tidak. Belajar yang sungguh-sungguh, balas dendam. Sehingga yang nilainya 5 akan menjadi nilai 10. Ya kurang-kurang 9 lah, kan begitu. Ya. Orang yang bermental miskin akan berkata, hasil seperti ini sudah cukuplah bagi saya. Tapi orang yang bermental kaya akan berkata, saya yakin pasti ada yang bisa lebih maksimal lagi. Selalu up, naik terus, saudara. Dan saya katakan orang yang berpikir seperti itu tidak salah di hadapan Tuhan. Jangan pernah berkata, mereka bisa karena beruntung. No. Istilah keberuntungan itu tidak ada. Yang ada adalah saya dibimbing oleh Tuhan untuk bisa meraih suatu kesuksesan. Kesuksesan juga bisa diperjuangkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan mental-mental yang seperti apa yang harus kita hindari. Dan saya yakin kalau saudara bisa belajar untuk mengubah pola yang seperti ini, saya yakin saudara akan melihat kehidupanmu berubah. Minimal 1 minggu ke depan lah. Karena kita kan hidup dalam dimensi waktu. Yang pertama adalah orang yang bermental miskin itu suka menyalahkan orang lain dan menyalahkan situasi bahkan tempat. Tidak sabaran sehingga menjadikan hal-hal instan yang sebetulnya bukan instan. Saya kasih tahu ya. Makanan apa yang disebut instan yang saudara kenal? Mie instan, bagus. Tahukah saudara bahwa yang namanya mie instan itu pun sebetulnya tidak instan. Yang namanya mie instan harusnya instan, dibuka langsung makan, itu instan namanya. Tapi faktanya saudara buka nggak langsung bisa dimakan. Saudara harus masak air dulu, ya. Nyobain bumbu-bumbunya, saudara ambil piring, ditunggu mie-nya ini sudah lunak atau belum. Kalau sudah diserok, ditiriskan, baru ditaruh, kemudian dikudek sama bumbunya. Kan begitu saudara. Jadi itu pun yang namanya instan tetap tidak instan. Begitu juga di dalam perjalanan hidup kita. Ketika seseorang berkata, aku ingin instan, tetap ada perjuangan. Saya ambil satu contoh ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Tuhan itu memberi makanan, itu instan loh saudara. Diberi makanan mana di padang gurun. Yang namanya instan menurut saya, bangsa Israel tinggal tiduran, tinggal mangap. Lalu pada jatuh, itu instan saudara. Tapi faktanya enggak begitu tuh. Orang harus keluar membawa rantan atau membawa bokor atau membawa keranjang. Dia harus ngambilin, dimasuk-masukin. Itu instan enggak? Tidak, saudara-saudara. Dia harus keluar. Jadi kalau begitu orang yang malas bisa dapat enggak? Enggak dapat. Ini yang harus kita ketahui.
Kalau instan, betul-betul instan, wih enak sekali ya. Di tenda tinggal mangap tok, pada jatuh masuknya pas di mulut. Tapi faktanya tidak begitu, saudara. Nah kebanyakan orang ya, pinginnya itu mangap, itunya mananya jatuh ke dalam mulut. Sehingga kalau mau aduh males aku metu, males. Apalagi disuruh bangun pagi-pagi, kan itu kalau siang sedikit kan mencair, saudara-saudara. Wah apalagi suruh bangun pagi, aduh males banget. Atis sisan. Ya kan di padang gurun kan dingin, saudara-saudara. Kalau siang panas itu iya. Tapi kalau malam sampai pagi itu dingin sekali udaranya. Tapi dia harus mau keluar. Ya. Jadi mulai sekarang coba kita belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Ingat kesuksesanmu itu ditentukan dirimu sendiri dengan Tuhan. Bukan orang lain. Tapi kalau saudara masih senang menyalahkan orang lain, oh ini gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Saudara nggak akan pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah, pernahkah saudara menyalahkan orang lain? Nggak usah menyalahkan orang lain lah. Begitu juga, jangan menyalahkan situasi atau tempat. Saya katakan sekalipun situasinya itu tidak menguntungkan, ketika pikiran dan hatimu berkata, aku akan beruntung, pasti beruntung. Oh, kok bisa? Ya bisa. Lihat aja Abraham, saudara. Waktu Abraham sama Lot, Abraham bilang daripada kita ribut gembala-gembala kita pisah aja deh. Sekarang kamu tak kasih kesempatan, nonton situasi dulu. Ya, kalau kamu ke sana, aku ke sana. Kamu ke sono, saya ke sono. Silahkan kamu pilih dulu. Lalu Lot berpikir, wah kemana ya enaknya ya. Terus dia lihat muter, lihat ini. Wah itu dia di sana. Ada satu tempat yang disebut dengan lembah Yordan. Seperti taman Yahweh. Itu penglihatan dari Lot, saudara-saudara. Sehingga dia berpikir kalau saya ke sana pasti hidupku makmur. Tentu dalam hati Lot akan berkata begini, si om saya pasti menderita deh. Karena akan memilih tempat yang beda dengan saya. Dan betul saudara, Lot milih ke lembah Yordan. Karena Lot berpikir ini seperti taman Yahweh. Saya tak ke sana saja ya om. Oke silahkan Anda ke sana. Abraham dapat apa? Dapat tempat yang gersang. Dan kalau saudara membaca dalam kitab suci, perhatikan. Ada satu ayat yang menarik yang selalu saya ingat. Ayat itu bunyinya begini. Setelah Lot meninggalkan Abraham, Yahweh berbicara kepada Abraham. Artinya apa saudara? Artinya Bapak Yahweh itu senang dengan orang yang pola pikirnya sejalan dengan Tuhan. Saya beritahu kepada saudara sekalian yang hari ini mungkin saudara berada di tempat yang gersang. Ubah gaya berpikirmu sekarang. Percayalah, karena hidupmu akan menjadi makmur. Hidupmu akan diwarnai dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Nah ini yang harus saudara ketahui. Dan saya ingin agar saudara benar-benar paham. Karena pemahaman ini yang betul-betul akan mengubah kehidupan saudara. Menjadi sangat indah. Sekarang yang kedua saudara-saudara. Mental yang miskin itu akan berkata,
bahwa uang itu enggak penting, saudara-saudara. Ini repot ya kalau orang bilang bahwa uang itu enggak penting. Kalau saya mengatakan bahwa uang itu penting, saudara-saudara. Nah, uang tidak penting kok pingin kaya, itu mana bisa kira-kira, kebalik ya. Uang tidak penting kok kalau tidak ada uang gelisah. Lah itu bagaimana saudara-saudara? Kalau saya katakan uang itu penting, bahkan sangat penting. Ya. Ada orang yang mengatakan uang tidak penting, tapi kok minta-minta, saudara. Nah ini orang-orang yang mengatakan uang tidak penting ya memang akan minta-minta terus. Saudara lihat nggak? Di channel kita ini, saya tidak menaruh nomor rekening. Tidak sama sekali. Karena bagi saya, kalau sampai saya taruh nomor rekening di channel YouTube, maka saya anggap itu adalah minta secara alus-alusan. Dan itu berarti saya ditangkap oleh alam semesta itu sebagai seorang pengemis. Jadi sekali lagi, di channel ini tidak ada nomor rekening karena tidak mau terkesan minta-minta. Kalau Tuhan mau memberkati, pasti Dia akan pilihkan orang dan Dia akan pakai orang itu untuk memberkati kita. Orang itu akan mencari nomor HP saya dan dia akan menghubungi saya. Itu iman saya berkata begitu, saudara-saudara. Apakah dengan menaruh nomor rekening orang yang nonton video kita pasti kirim duit? Tidak, saudara. Saya yakin kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita tentu tahu ya Bapak Ibu, waktu Elia ada di tepi sungai Kerit saja, Bapak Yahweh bisa pakai burung gagak. Padahal burung gagak itu adalah burung yang sangat rakus. Tapi bisa dipakai oleh Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh pun bisa memakai siapa saja. Baik orang yang berhati mulia maupun orang yang jahat. Paham enggak Bapak Ibu? Apalagi kalau mau membangun, kemudian saya minta ke toko-toko ke sana kemari. Terus yang ketiga, ini penting ya. Sekarang saya akan bertanya, saudara jawab dalam hatimu masing-masing. Jawabnya di hati sendiri. Uang 1 juta bagi saudara besar atau kecil, jawaban dewe. Kalau saudara berkata uang 1 juta itu besar, maka berkatmu di bawah 1 juta. Tapi sebaliknya, kalau saudara berkata uang 10 miliar itu kecil, berkatmu akan ada di atasnya. Paham Bapak Ibu? Nah ini mental kaya itu di situ. Karena banyak sekali orang yang kesana kemari menjadi benalu. Minta-minta. Nanti giliran tidak dikasih, ngamuk-ngamuk, saudara-saudara. Makanya saya bilang, oh pantes kamu miskin terus. Karena mentalmu begitu. Tidak mengandalkan Bapak Yahweh, saudara. Lah kita orang tua saja, kalau lihat anak kita sandalnya bolong atau bodol saja, pasti orang tua enggak usah anaknya minta, dia pasti kasih. Ya Bapak Ibu?
Kemudian yang berikutnya ada orang yang berkata bahwa kebahagiaan itu lebih penting dari uang, berarti saudara sama saja menyingkirkan uang dari hidup saudara. Seharusnya saudara berkata bahwa kebahagiaan dan uang itu memiliki kadar yang sama. Ya, saudara-saudara, saya pernah bertanya dan menyelidiki apa sih sebetulnya yang membuat seseorang berkata bahwa kebahagiaan itu lebih utama dari uang. Jadi orang berkata begini, kalau tidak ada uang, enggak masalah, yang penting bahagia. Tapi kalau saya katakan lebih bahagia lagi, sudah ada uang, hidupnya bahagia. Ya Bapak Ibu. Jadi saya lihat itu ternyata akibat dari banyak nonton dan diceritain orang, bagaimana hebatnya penderitaan orang-orang yang kaya. Orangnya kaya tapi berkali-kali mengalami cerai. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak orang yang kaya raya tapi hidup bahagia? Ada, yaitu siapa? Kita semua, gitu loh. Nah itu begitu saudara. Saudara harus antusias. Kalau ditanya kira-kira yang kaya dan bahagia siapa? Siapa ya kira-kira ya? Saya bisa enggak ya kira-kira? Kayaknya kok enggak bisa tuh. Alam semesta akan berkata, ya kamu tidak bisa. Tapi kalau kita berkata, itu saya, alam semesta akan berkata, iya kamu bisa. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau mendengar kekayaan itu antusias gitu loh. Ya. Tapi kalau gaya berpikir saudara, bisa enggak ya? Dari mbah buyut saya enggak ada tuh yang kaya. Kayaknya mustahil juga saya menjadi orang kaya. Maka alam semesta pun akan menyetujui apa yang saudara ucapkan. Dulu. Ya. Sekarang saya mau tanya, ada enggak orang yang miskin tapi hidup menderita, ada enggak? Oh banyak saudara, banyak. Nah saudara mau pilih yang mana? Jangan lihat dari satu sisi. Kan ada tuh ungkapan-ungkapan. Kekayaan tidak bisa membeli kesehatan. Ya kan? Dan saya katakan, lebih parah lagi orang miskin dan sakit. Lebih parah saudara. Tapi kalau kaya, sekalipun kita sakit, kita bisa beli obat. Betul gak saudara? Kekayaan tidak bisa beli tidur nyenyak katanya. Kan ada kan ungkapan begitu? Oh itu terkenal. Saudara. Tapi alangkah bahagianya sudah kaya, bisa tidur nyenyak. Ngerti gak? Nah kita mau pilih yang mana gitu loh. Kayaknya orang kalau ngomong, ya miskin yang penting bisa tidur nyenyak. Nanti akhirnya nyanyi deh kayak Kos Plus. Hati senang walaupun tak punya uang. Aneh saya sih nggak mau, saudara. Saya mau hati senang banyak uang. Amin. Haleluya. Nah gitu, saudara. Gaya berpikirnya itu berubah gitu loh. Sekarang saya mau tanya, ayo jawab dengan jujur. Ada satu daerah orang kaya dan daerah orang miskin. Banyak mana kejahatannya? Daerah orang miskin banyak kejahatannya. Tapi kalau orang kaya, nggak ada kejahatan bahkan di situ. Ngapain saya punya kesibukan sendiri kok? Iya kan? Saya lihat di YouTube. Itu banyak sekali saya lihat orang yang sedang nyetir mobil dicegat preman. Diadang, digebrak-gebrak pintunya, bawanya
pedang. Itu kan preman-preman pengecut semua begitu. Iya kan? Kenapa sih kok dia ngadang begitu? Karena dia miskin. Kalau dia bermental kaya, dia tidak akan menghadang mobil-mobil. Enggak akan. Karena dia yakin bahwa ada Tuhan yang memberkati hidup manusia. Jadi bermentalah yang baik gitu loh. Makanya saya kasih tema kemiskinan. Itu. Sekarang yang berikutnya, yang kelima, saudara. Orang yang bermental miskin membeli barang-barang yang tidak mampu dibeli. Diupayakan hutang sana, hutang sini, yang penting prestise. Ya, Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalnya saja. Misal nih ya, ada seseorang yang pingin kelihatan kaya, lalu dia beli tas yang mahal. Tas yang mahal itu kan banyak ya saudara. Mereknya Hermes itu juga terkenal mahal ya. Itu sampai 400 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Nek menurut saya nih, ini menurut saya. Ya. Sekalipun duit saya banyak, saya tidak akan membeli tas yang model seperti itu. Lameh gopo, saudara. Ya. Lebih baik kalau buat saya, nggo bangun kehilat. Ya kan? Daripada beli tas yang mahal. Ngerti enggak Bapak Ibu? Jangan supaya, wah aku kelihatan prestis orang jalan. Wow, Hermes Hanya keunggulannya Hermes sama jempol diginiin. Nah, kalau saya sih nggak usah dikei jempol, nggak masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah orang yang bermental miskin itu selalu begitu. Saudara lihat di internet tuh banyak ya, orang yang setengah kaya dan orang yang benar-benar kaya itu beda banget. Orang yang betul-betul kaya, dia pakaiannya sederhana. Ya. Tapi orang yang pingin nampak kaya, pakaiannya perlente. Ya, tasnya saja tas yang mahal. Terus dipamer-pamerkan tasnya supaya kelihatan, ini orang kaya. Kalau kita nggak perlu seperti itu, saudara. Apalagi di zaman sekarang, itu sama saja memancing kejahatan. Ya, Bapak Ibu, nggak usahlah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saudara. Orang yang bermental miskin, itu bercandanya, itu berenergi negatif. Saya sering melihat di FB, itu kan suka ada orang yang motret, makanan ya, saudara. Motret makanan, kemudian diunggah, orang sedang makan duren diunggah, kemudian orang yang sedang makan di restoran diunggah. Nah saya suka memperhatikan salah satu komen itu berkata begini, bagi dong. Itu bercanda loh saudara. Saya yakin itu bukan sungguh-sungguh betul-betul minta dibagi. No, itu hanya bercanda. Tetapi ingat, bercanda yang seperti itu akan ditangkap oleh alam semesta bahwa kamu seorang pengemis. Ingat itu, saudara. Jangan dianggap itu bercanda, aku cuma bercanda. Oh, enggak bisa. Alam roh itu tidak kenal Anda bercanda atau tidak. Yang dikenal itu kalimatnya apa, gitu. Kalau engkau memang kaya, ngapain berkata bagi dong, wah kamu beli sendiri bisa beli kok. Loh betul nggak ini saudara ya? Jadi saya ingin mengubah gaya berpikir saudara. Baik yang ada di Kehilat ini maupun saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Supaya gaya berpikirnya berubah, hidupmu pun akan berubah, saudara.
Kemudian saya juga melihat orang yang bermental miskin. Itu kalau pergi ke pasar, maaf ya untuk ibu-ibu ya, jangan tersinggung. Itu nek nawar ndritil. Ngerti enggak? Lawang 500 rupiah kok ditawar. Bangetan loh saudara. Saya terus terang kalau pergi ke pasar, kalau saya beli apa-apa, saya hanya berpikir gini, ini saya senang atau tidak? Saya tanya harganya berapa Bu? Oh harganya sekian, bisa kurang? Saya cuma jawab seperti itu. Biasanya bilang, oh enggak bisa Pak, mau dikurangi toh, wes dikurangi 500 perak weh. Neritil saudara-saudara. Apa beratnya sih, apa susahnya sih nek kita ngasih keuntungan 500 rupiah kepada penjualnya yang wis kepanasan, kedinginan malam-malam, nggak bisa pulang ke rumah. Kita berpikir seperti itu. Jangan retail 500 rupiah, masih mending 100 rupiah jadi tawar. Kebangetan kan saudara-saudara. Tapi kalau kita betul-betul bermental kaya, kita nggak akan seperti itu. Saya kalau ke pasar ya, saya suka pernah ngomong kalau di pasar Rejowinangun di sini kan orang suka ngegras, ngerti ngegras, digras dulu saudara-saudara. Orangnya pergi baru dipanggil. Kalau saya tidak, saya bilang ini boleh nggak? Nggak boleh. Wes tenan ora oleh. Kalau saya sudah pergi, saya tidak akan mau datang lagi. Oh nggih Pak, mboten saged. Ya wes saya pergi. Begitu saya pergi, Pak, purun. Enggak jadi. Kan aku sudah ngomong tadi. Iya kan saudara-saudara? Kalau ibu-ibu biasanya pergi, Pak, piye oleh? Oleh, ya wis makane, oh bayar. Kalau saya mah enggak mau begitu saudara. Sorry saja. Ya. Jangan tersinggung ya saudara. Karena saya lihat banyak ibu-ibu yang modelnya kayak gitu. Ya, mohon jangan tersinggung. Ini cuma saya ngajari mental yang baik saudara-saudara. Mbok coba kasihanlah si mbok-mbok itu ya. Kita tinggal, saya beli apa-apa juga begitu. Saya berpikir, wah ini barang ini bagus. Saya cuma tanya, bisa kurang enggak? Enggak bisa, ya udah pilihannya dua. Saya suka saya beli, enggak suka tinggal. Gampang tuh saudara? Gampang gitu aja. Enggak usah pergi nanti didatangi. Piye oleh ora? Didatangi lagi iki lho, tak omong ngene. Mboten saged, Pak. Ya wis. Parani lagi saudara-saudara. Loh sorry, ada enggak yang seperti itu? Ada saudara. Ada. Loh saya kalau ngantar istri saya ke pasar, kan saya amati orang. Iya toh? Bukan istri saya, maksudnya orang lain. Gitu. Kan dia kan sudah ngilang, nggak tahu kemana. Saya di atas motor saya tonton, oh koyong ini tuh orang ke pasar gitu loh. Neritil saudara. Lah nek orang itu bermental kaya, ya apa sih? Paling duit 500 rupiah, 1000, cintailah. Ya saudara. Saya bukan omong sombong. Saya kadang-kala ngasih tukang parkir 20.000 loh saudara. Dan saya lihat orang yang dikasih 20.000, dia tersenyum. Saya suka melihat senyumnya orang itu. Amin. Daripada getak-getak tidak karuan. Pernah sekali waktu saya waktu itu bersama dengan Pak Pardal ya. Driver kehilat dulu ya. Saya sudah berniat, nek ada orang ngamen di jalan aku ndak mau ngasih. Tapi tiba-tiba di jalan di Jogja ada pengamen saudara yang datang nyembah-nyembah. Waduh bahaya ini. Saya bilang sama Pak Paras, itu orang harus dikasih, nek ndak bahaya kamu. Ya, nyembah-nyembah. Kenapa? Karena kita tahu ya dunia alam roh. Kalau sampai orang sudah begitu, walaupun itu trik, ya masa bodoh saudara. Tapi kita
dengan memberi. Apakah dengan kita memberi yang tidak seberapa itu terus kita jatuh miskin? Tidak, saudara. Lalu ngapain kita pusing? Toh kalau kita memberi ya orangnya bisa tersenyum kepada kita dan kita ditangkap oleh alam semesta. Kamu murah hati. Aku berkati kamu lebih gede lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi ya ini saya ingin supaya saudara sebagai orang yang bermental kaya itu enggak neritil. Kemudian yang berikutnya yaitu mengeluarkan uang banyak untuk supaya orang lain terkesan tidak pernah mensyukuri apa yang dia miliki. Keluarin duit banyak, tujuannya adalah supaya orang lain terkesan kepada kita. Dan kita tidak pernah mensyukuri. Makanya waktu yang lalu sempat saya kasih tahu kepada saudara, belajarlah untuk kita mensyukuri akan kasih Tuhan. Waktu kita bangun pagi, buka mata, biak saja kita sudah bersyukur. Tuhan, saya bersyukur, saya bisa melihat atap kamar saya. Saya bisa melihat istri saya. Saya bisa melihat rumah saya. Senang enggak kira-kira saudara? Senang. Karena ada banyak orang yang waktu buka mata, gelap. Karena apa? Dia buta. Jadi tiap hari sebetulnya kita bisa mensyukuri. Dan saya kasih tahu saudara, dengan saudara itu mensyukuri apapun, Tuhan itu senang dengan orang yang selalu bersyukur. Amin. Tapi kalau saudara itu orang yang nggak pernah bersyukur, isinya meng tukang ngamuk, marah-marah, ya. Begitu buka mata, auranya sudah buruk. Wajahnya ditekuk. Kenapa sih Anda tidak bisa tersenyum barang 1 jam saja? Maksudnya itu bukan senyum 1 jam terus, bukan begitu maksudnya saudara. Tetapi tersenyum ya dalam 1 jam itu orang bisa dapat berkat dengan senyuman saudara. Terutama ini para penerima tamu yang di depan sana. Kalau ada tamu atau jemaat yang hadir, berilah senyum saudara. Diberikan senyuman, kasih jabatan tangan. Senang enggak kira-kira? Senang saudara. Saya kalau ketemu orang, kadangkala kan sekarang ini orang enggak mau jabat tangan. Ya. Kalau saya enggak urusan, tak jabat tangan. Kalau mereka enggak mau, saya tangannya dong. Tak gituin saudara. Terserah Anda tidak mau kok. Ya. Kamu mau marah masa bodoh, emang gue pikirin. Uang tak ajak jabat tangan, ajak bersahabat kok sama. Biarin aja masa bodoh saudara. Loh sorry, ini bukan budaya kita loh kayak gini. Betul nggak saudara? Saya dimanapun selalu jabat tangan, walaupun orang pertama kali saya datangi mesti begini, tak teparani. Kalau sampai dia tidak mau, saya langsung tak gituin. Ya kan tidak mau, betul nggak? Jadi ini yang harus kita pelajari, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, orang yang bermental miskin takut berhadapan dengan perubahan, sehingga dia senang hidup tinggal di zona nyaman. Kalau ditanya visimu apa? Ya, yang penting mengalir saja. Ya, yang penting jalani saja. Kalau sekedar hidup, saudara, kucing itu ya hidup, saudara-saudara.
Loh betul nggak saudara? Kucing kan hidup, dia sekedar hidup, kalau mau bicara sekedar hidup. Iya toh? Kalau sekedar bekerja, burung juga bekerja. Loh kalau burung itu mau bikin sarang itu kan kerja, betul nggak saudara? Tapi apakah mereka punya visi dan impian? Sama sekali tidak. Jadi ingat bagi saudara-saudara yang selalu bilang, ya yang pertama jalani hidup ini, ya yang penting bisa hidup, nanti kalau masalah berkat terserah Tuhan. Ingatlah kucing sama burung saudara. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah banyak bicara hal-hal yang negatif. Semua dibatasi oleh logika, sehingga jika ada tarikan-tarikan dari alam semesta, dia tidak mau bergerak. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana cari utangan. Ayo Bapak Ibu, sekarang saudara yang ada di sini, ataupun saudara yang ada di berbagai tempat, atau saudara yang download video ini, betul nggak pikiranmu? Begitu ada sedikit kekurangan yang dipikir, cari utangan di mana? Kalau sulit, cari yang paling instan, bisa langsung dapat uang. Di mana saudara? Pinjol, bener, pinjol saudara. Nanti begitu saudara tidak bisa membayar 2 kali, langsung nama saudara disebar kemana-mana, dijelek-jelekin. Saya pernah ada orang yang mengadu sama saya. Dia bilang begini, Pak Lukas, ini istri saya dionek-onek di pelacur ke, ya karena tidak bayar pinjol 2 hari. Nasihat saya, apakah saya bilang, ya udah kamu bayar saja, enggak? Ojo dibayar sisan. Itu prinsip loh saya, saudara. Wani ngonek-ngonek ke bojoku pelacur, orang tak bayar. Harus begitu, saudara. Ngerti enggak? Ngajak ribut ya ribut sisan, gitu. Kamu sudah mencemarkan nama baik. Ya, ada hukum. Itu kriminal loh saudara, pencemaran nama baik. Bahkan saya pernah dikasih tahu dari orang yang bukan Kristen. Dia tunjukkan fotonya kepada saya. Ini loh Pak istri saya, diedit seolah-olah dia pelacur sih, ngangkang kayak begini saudara. Gila enggak itu? Gemes saya terus terang saja. Saya bilang tak kasih tahu mau enggak? Terus kamu ngapain? Saya bingung Pak, ojo dibayar. Katakan saja, kamu kalau mau tak bayar datang ke sini. Mesti enggak akan berani saudara. Ngerti enggak? Karena itu ada hukum itu. Kriminal itu saudara. Makanya jangan berpikir pinjol, utang. Kalau pikiranmu selalu utang sampai mati kamu akan dililit utang. Tapi kalau kamu berpikir, Bapak Yahweh sanggup untuk memberkatiku, memberiku kelimpahan, kita pun pasti akan berkelimpahan. Ini mental miskin ini bahaya banget loh saudara. Apalagi musuh-musuh pinjol, kurang ajar semua itu. Saudara satu, ya dia berpikir, wes aku tak utang yang ini sekali. Dek, ternyata apa? Ada beberapa yang meretas saudara. Seluruh isi HP saudara kesedot mereka. Makanya saya katakan kalau mereka sudah seperti itu, saya kasih tahu jangan dibayar. Mereka pasti tidak akan berani saudara. Kenapa? Karena dia sudah mencemarkan nama baik. Makanya waktu yang lalu ketika pinjol-pinjol itu dilibas sama Pak Jokowi, yang terjadi apa saudara? Banyak orang yang tidak bayar pinjol,
Bahkan kelompok-kelompok pinjolnya ditangkepin semua. Dalam hati saya syukur. Ya, saudara, itu jahat sekali loh mulut mereka, kata-katanya. Ngedit orang sak penake dhewe kepalanya tempelke. Itu kan kurang ajar, saudara. Saya berharap di sini maupun para subscriber yang saya cintai, jangan pernah bermental hutang. Percayalah, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara dengan sangat berlimpah. Lawong Yesua ngomong burung-burung di udara jadi pelihara kok. Apalagi kita sebagai manusia. Betul gak Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya. Orang yang bermental negatif. Memiliki energi negatif yang sangat kuat. Yaitu apa? Berputar-putar pada masa lalu. Mengungkit-ungkit masa lalu. Tidak pernah mau berpikir masa depan, melihat hal-hal yang buruk di masa lalu, berpikiran sempit, bahkan suka membuang-buang waktu. Senang menunda-nunda pekerjaan, karena yang dilakukan adalah yang kurang bermanfaat. Hidupnya suka mengeluh. Ayo, di sini siapa yang suka ngeluh? Saya yakin di tempat ini tidak ada. Jemaat Bapak Yahweh, para subscriber yang saya kasihi juga tidak ada yang suka mengeluh. Amin. Percayalah, engkau sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Nilaimu senilai darah Yesua HaMasiah. Jadi tidak perlu takut. Bapak Yahweh memberkati kehidupan saudara dengan sangat berlimpah. Terus mental yang miskin yang lain bagaimana? Belum mencoba sudah bilang tidak bisa. Masa sih emangnya bisa? Seharusnya berkata, kalau dia bisa, saya percaya saya juga pasti bisa. Ini sama saja orang yang menyerah sebelum perang. Saya itu nggak pernah sekolah tinggi-tinggi, SMA aja nggak tamat, saudara. Tapi saya di kota Magelang ini satu-satunya gereja dulu ya, yang punya website. Orang-orang yang katanya sekolah teologiannya tinggi-tinggi, gerejanya nggak punya website, saudara. Tapi saya punya website, saya bikin sendiri. Karena saya mau belajar. Padahal zaman dulu bikin website itu rada angel, saudara. Karena zaman dulu pakai bahasa namanya HTML. Hypertext Markup Language, itu bahasa pemrograman untuk internet. Kalau sekarang nggak perlu, nggak butuh bahasa seperti itu. Tinggal template, tempelin gambar-gambar selesai. Kalau dulu nggak begitu. Front page itu sudah merupakan program yang canggih dulu. Tapi sebelum front page saya belajar bahasa HTML. Makanya saya berani berkata di kota Magelang ini, orang pertama dan gereja pertama waktu kita masih namanya Alpha Omega. Itu gereja kita ini yang punya website. Yang lain saya coba cari di internet belum ada. Sekarang sudah banyak, apalagi buka channel YouTube kan gampang. Ya kan? Aku mau bikin channel YouTube, bikin aja gampang. Zaman dulu nggak segampang itu, saudara. YouTube pun belum ada, belum lahir YouTube. Tapi saya sudah bikin. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Cuman tinggal mau belajar apa tidak kan gitu. Ya, saudara-saudara.
Ada orang yang juga ngomong hidup ini tidak adil. Pernah nggak dengar kata-kata seperti itu di luaran sana? Sering, banyak itu kalimat itu. Saudara. Hidup ini tidak adil. Ya karena pikiranmu selalu negatif. Saya katakan alam semesta itu kan hanya menyetujui apa yang kita omongin. Ya kalau omongan kita negatif ya jangan salahkan Tuhan. Kalau kita hasilnya juga negatif. Terus yang berikutnya, orang yang bermental miskin itu cuma kecanduan medsos. Saya sering melihat ya, ada satu orang nggak perlu saya sebutkan namanya, itu dari pagi sampai malam itu mengisinya gawe komen tok, saudara-saudara. Saya berpikir kapan kerjanya ini orang, kapan tidurnya. Cuma komen sana, komen sini, wes ngono komennya, ucapannya negatif lagi. Kritik sana, kritik sini, bikin status juga enggak jelas, saudara. Isinya curhat tapi kalimatnya enggak jelas ditujukan kepada siapa. Seperti, maaf ya, satu contoh, pasang gambar, anjing masih sila, ya kan, ada enggak? Ada kan, terus tulisannya, asusila. Anjing banyak, tulisannya asu kabeh. Iki piye saudara? Ya, yang dimaksud itu siapa? Gitu loh, enggak jelas. Dan maaf kalau saya katakan, orang yang suka bikin seperti ini enggak berjiwa gentleman. Kalau berjiwa gentleman, terang-terangan sebut nama. Sama seperti ada konten lain. Ya, saya enggak perlu sebut orangnya ya, tapi kontennya judulnya begini saudara, di YouTube ya. Lukas Sutresno orang gila. Saya bilang hebat. Kenapa? Anda berani sebut nama, itu gentleman saudara. Tergantung sayanya mau ngamuk apa saya abaikan. Cuman bagi saya tak abaikan, wong saya donek ke edan, aku ora edan kok. Apakah dengan saya diomongin gila berarti saya benar-benar gila? Tidak. Ada yang tulis lagi, Lukas Sutresno tidak berani berdebat. Ya biarin aja mau dibilang pengecut tidak berani berdebat. Saya kan gampang saudara, Anda ini mau mempertahankan nama berhala atau nama Bapak Yahweh, gampang toh. Saya disuruh debat, habis waktu cuman mempertahankan nama Bapak. Bagi saya Anda menghina nama Bapak, itu urusan Anda sendiri. Mati-mati ya kamu urusannya dengan Bapak Yahweh, begitu nanti buka mata, loh. Lah kok jebule bener namanya Bapak Yahweh. Terus malaikatnya bilang, Anda minggir ya dari sini. Saya minta ampun Pak, saya mohon maaf. Dulu saya cuman bercanda, keluar gak kamu dari sini? Gak mau keluar, tak sepak kamu. Mesti keluar saudara-saudara. Betul gak? Ngapain kita bertahan, debat? Apakah dengan perdebatan menang terus orang itu bilang, ya wes Pak Lukas aku ngalah, aku memang salah, aku tak ngikut Bapak Yahweh. Seperti itu? Tidak, belum pernah ada saudara. Tapi kalau orang yang mengakui telepon sama saya ada, seorang perempuan, saya nggak perlu sebut namanya. Orang itu telepon sama saya, dia bilang gini, Pak Lukas, saya jujur, saya dulu antipati. Kalau saya dengar Lukas Sutresno itu hati saya itu panas. Loh kok aneh saudara? Hati saya itu nama saya itu bisa bikin hati orang itu panas. Hebat bukan saudara? Hebat. Ngomong Lukas Sutresno wes gila saudara. Bencinya luar biasa. Tapi dia bikin sebuah pengakuan. Tapi hari ini saya justru mengagumi Pak Lukas katanya. Ya saya bilang yang dikagumi jangan saya. Bapak Yahweh itu loh yang dikagumi.
Kalau Anda kagum sama saya, Anda pasti kecewa. Karena saya manusia biasa. Saya punya banyak kekurangan. Tapi kalau Anda mengagumi Bapa Yahweh, Anda akan selalu hidup penuh dengan berkat dan mujizat. Begitu Bapak Ibu, ada yang bikin pengakuan seperti itu. Makanya saya berpikir, Anda mau mengatakan saya tidak berani, ya masa bodoh. Mau nganggap Lukas Sutrisno wong edan, ya masa bodoh. Emang gue pikirin, apakah dengan dia berkata seperti itu terus saya betul-betul edan, buka celana keluar lari-lari ke jalan? Ya tidak, saudara. Ngapain kita pusing? Betul enggak? Sama seperti Yesua. Sekarang ini ada pengajaran, Yesua itu kawin. Direkayasa kawinnya sama Maria Magdalena. Apakah Yesua lalu orang itu dipelintir kepalanya? Ya tidak, biar aja. Nanti kan ada urusannya sendiri di sono. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kita harus belajar untuk kita jangan kecanduan medsos, menggawe status dari pagi sampai sore. Statusnya pun ngelek-ngelek orang. Ya. Terus yang berikutnya, suka menunda-nunda kebiasaan. Ya. Nanti setelah waktunya hampir nyampe baru ketatalan. Ini dari dulu orang banyak seperti itu ya. Dulu kan saya waktu belum di Magelang ini kan saya di Comal, saudara-saudara. Itu dulu ya, waktu kita masih pakai nama lama. Dulu kan saya juga ikut Natalan. Nanti nek wis mau Natal itu mereka nggak siap-siap gitu loh. Nanti begitu sudah 2 hari, wah ribut ketatalan ndak karu-karuan. Dekor inilah, itulah. Sampai ngelembur malam-malam. Kenapa enggak dicicil dari kemarin-kemarin? Ya Bapak Ibu, enggak tahu deh kalau sekarang ini. Di tempat kita apakah masih ada budaya yang kayak gitu. Miliki visi-visinya apa? Jangan begitu waktunya sudah dekat, ketatalan. Jangan begitu, belajar untuk tidak menunda-nunda. Ya. Saya ambil contoh lah, seperti misalnya saja saya nyuruh orang tolong itu lampu diganti. Oh iya, tanteni ora digarap-garap, saya jalan sendiri. Begitu saya ada waktu tak ganti dewe. Betul enggak Bapak Ibu? Saya contoh kemarin. Istri saya bilang, "Pap, itu apa namanya? Air minum diisi." Oh ya, suruhan ini nanti suruh naik ke, oh ya, saya suruhan. Waduh tunggu kok enggak naik-naik. Istri saya bilang, kayak kok urung tunggah ke apa ya? Saya turun, ternyata apa? Kerannya dimatiin entah kemana, tak urip ke meneng, tak angkat sendiri naik ke atas. Kita harus cepat kerja, saudara. Nggak usah ditunda-tunda, belajar menunda itu. Saya berpikir gini, kalau saya nyiapin khotbah juga begitu. Kalau saya tunda ke besok, ya tetap sing garap ya saya. Iya kan? Lah kalau tak istilahnya celengi dari sekarang kan bisa dapat materi poin 1, poin 2. Begitu ada kesempatan, catat. Makanya mohon maaf saya di WC pun pegang HP. Begitu saya dapat ilham tak catat di sini, saudara. Tapi kalau orang ngerti, orang WC kok nggak HP, ya karena Anda kan tidak tahu, ya kan? Saya dimanapun saya selalu bawa HP tak kantongi. Begitu ada ilham tak catat, oh ya ini penting. Kenapa? Karena kalau saya tidak catat keluar dari WC hilang, ilhamnya hilang, saudara. Tak ingat. Tadi apa ya? Enggak ketemu. Makanya saya ke WC itu saya bawa. Begitu ada ilham tak catat. Terserah orang mau mengatakan ini itu, yang ngerti kan saya. Ya. Wong ini saja saya dapat juga ilham dari banyak tempat. Saya duduk di depan,
dapat ilham itu catat. Saya kemana ada ilham tak catat, kan tambah-tambah ini kan poinnya banyak sekarang ini, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi belajarlah untuk tidak menunda-nunda waktu. Yang berikutnya, ini sudah poin keberapa? Sudah tahu? Ke-14. Tidak memiliki integritas, tidak mau bertanggung jawab, sifatnya tidak gentleman, tapi mudah melempar tanggung jawab ke orang lain. Itu mental miskin, saudara. Tapi kalau orang yang mental kaya, dia punya integritas. Dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Kenapa kadangkala orang berani bertindak tapi tidak berani bertanggung jawab? Kita harus belajar seperti itu, saudara. Yang berikutnya, memiliki pandangan yang sempit, tidak berani tampil ke depan. Alasannya apa? Kurang pede. Orang yang kaya, dia akan pede. Tahu pede? Percaya diri, saudara. Coba saudara lihat selebriti. Dia kan banyak disorot, dipotret puluhan orang. Enggak ada selebriti waktu difoto. Enggak ada, saudara. Betul enggak? Pernah saudara lihat selebriti begitu mau difoto? Enggak ada, bener enggak ada, saudara. Begitu difoto malah gini. Ayo difoto. Malah begitu, saudara. Loh ini saya ngomong bener enggak, saudara? Enggak ada orang yang foto malah tutupi mukae. Bagaimana dia bisa jadi besar? Orang yang besar, dia wajahnya akan terpampang di mana-mana. Tapi kalau saudara tidak berani terpampang di mana-mana, ya wes tinggal saja di kamar, nggak usah keluar. Ya, ini saya ajari mental-mental yang bisa membuat saudara menjadi orang yang dikenal. Aku nggak mau terkenal di dunia, salah. Saya justru mengatakan, Anda itu harus terkenal di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat itu pasti kita dikenal. Lawang kita anaknya Bapak Yahweh kok, malaikat pun tahu siapa Anda. Tapi kalau dunia kan mesti ada yang mengekspos. Minimal di YouTube bisa dikenal. Ya Bapak Ibu, coba saya tidak pasang atau tidak bikin konten YouTube. Mana ada orang yang kenal nama Bapak Yahweh? Sekarang ini saya banyak, hampir tiap hari saya baptis orang loh. Kemarin 6 orang, 2 hari yang lalu 5 orang, terus seperti itu. Nanti hari Minggu ada lagi yang sudah daftar sama saya. Sampai kemarin di jalanan pun saya ngomong sama tulas, berhenti aku tak baptis orang. Tak doake dulu. Secara streaming, bayangin saudara. Kerajaan Samayim itu sedang panen raya sekarang ini. Ya, haleluya. Kenapa? Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Gitu loh. Yang terakhir, jika ada masalah, frustrasi. Kalau orang yang bermental kaya, ketika dia berhadapan dengan masalah, pikirannya akan berkata begini, melalui masalah ini, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Kesaksian hidup saya akan menjadi indah karena ada masalah. Bukankah kalau saudara nonton kesaksian yang hebat itu kan ketika orang itu dibenturkan dengan masalah, betul nggak saudara? Itu keindahan sebuah kesaksian. Ketika kita mendengar orang lain bercerita, bagaimana hambatan-hambatannya, untuk percaya kepada Tuhan saja banyak dihambat, ada yang mau dibunuh, ada yang dikucilkan keluarga, itu kan lebih indah. Betul nggak Bapak Ibu?
tapi Bapak Yahweh memberikan pertolongan. Ya kan? Kalau saya malah gak indah kesaksiannya. Kenapa? Karena ketika saya percaya kepada Bapak Yahweh, percaya kepada Yesua, saya gak ngalami hambatan. Gak ada yang menghambat. Kalau kamu tetap percaya tak giniin. Gak ada, saudara. Karena saya bilang kalau saya tetap percaya terus lu mau apa? Kalau saya kan gampang seperti itu. Jadi saya beritahu, semakin banyak hambatan, semakin indah kesaksian saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya dalam 1 minggu ini mental ini akan mengubah hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa, mujizat-mujizat besar pasti mereka dapatkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah Hari Raya Purim pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 6 sore di Kehila dengan tema Sukacita Kemenangan. Dalam memperingati perayaan Purim, akan diadakan aksi donor darah pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 9 hingga 11 di Kehilat. Bagi saudara yang berminat, dipersilakan untuk datang ke Kehilat. Kami dari Divisi Singer membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di bidang praise and worship, khususnya di bidang singer. Bagi yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi Saudara Ruben Ferry di nomor 0858 6622 2527. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang, Tuhan jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rasa. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yesus memberkati.